Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Sehat Ibu. Ibu apa kabarnya? Sehat kabar Ibu. Oke. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran kita ibadah sunnah dulu ya anak. Ibu minta kepada Ikot untuk maju ke depan. Anes coba lanjut Anes. Bagus dulu apa lanjutnya. Ya Bu. Mau cepat dan pulang? Iya Bu. Ya coba. Harus apa? Harus fokus ya belajarnya. Baik. Mari kita buka kehidupan kita nomor 439. 439. Nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Bila kau panas melanda hidupmu, bila bumi rasa mengerti lesu, padamu asamu sambut hidupmu, kau niscaya kamu mulai kasihnya. Berkat Tuhan melindungimu, kamu mulai kasihnya. Berkat Tuhan melindungimu, kau niscaya kamu mulai kasihnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan seberkatmu jangan bisa berkumpul di tempat ini dan kita sehat kepada Tuhan Tuhan dari kami belajar kiranya apa yang kami pelajari dapat kami terima dan dapat kami lakukan di bulan sehari-hari. Tetapi ibu kami yang akan mengajar kami Tuhan, beri kesusahan, beri sabar mengajar kami. Ini adalah Tuhan kami berdoa terima. Amin. Amin. Baik. Siapa yang tahu di sini apa materi kita pada hari ini? Siapa yang tahu? Ayo. Kau Anes tahu? Ya baiklah Ibu beritahu. Baik. Siapa di sini yang sudah punya pacar? Ayo, siapa di sini yang punya pacar? Agnes. Agnes Bu. Ya, Agnes, kamu punya pacar? Iya Bu, kenapa Bu? Kalau kau udah punya pacar, apa lain pengertian dari pacar? Pacar. Pengertian dari pacar. Menurutku Bu, pacar bukan teman cinta aja, melainkan teman curhat, ngomong-ngomong, saling bantu itu sih Bu. Jadi pacar yang selama iya sih, makanya kita saling bantu Bu. Jadi tujuan untuk pacaran apa lah? Kalau ibu boleh tahu. Kalau yang udah dewasa kali, ya memang Bu, nggak tahu lah aku sekarang dibatasi pacar umur atau apa kan Bu. Itu tujuannya pacaran untuk pernikahan kan Bu. Tapi mungkin di masa kayak gini pacaran apa cinta-cinta Pak? Monyet. Nah, cinta-cinta monyet bukan berarti cinta monyet ya Bu. Ya. Baik, ibu akan lebih menjelaskan sedikit. Pengertian berpacaran itu yaitu tahap awal dalam hubungan di mana dua individu terlibat secara romantis dan saling terkait satu sama lain dengan menggunakan perasaan hati. Oke? Tapi pacarku nggak pernah romantis tuh. Itu tergantung orangnya ya, Dek. Tidak selamanya pacaran itu harus romantis. Oke? Baik. Di sini ibu akan membaca hubungan pacaran. Berbicara tentang batas-batas berpacaran
Ini nanti maju ke depannya anak. Iya, Bu. Jelaskan di gambar yang itu akan berikan kepada kalian. Apa ini? Saya kamu ini ya. Yang ini. Itu kalian akan mengamati gambar tersebut dan kalian akan menjelaskan ke depan apa arti makna tersebut dan apa dampaknya. Oke? Gambar-gambar yang lain lagi. Baik, kasih waktu 2 jam aja. Mana gambarnya? Apa soalnya? Apa soalnya? Kau memberitakan apa? Mengamati gambar tersebut, apa yang terjadi dan apa dampak dari itu. Tahu kan gambar ini kan? Tahu kan? Tahu kan? Ya. Tahu kan? Tahu. Tahu kan? Tahu kan? Nah, Mana gambarnya? Ini kan apa dulu? menurut pengamatan saya dari gambar ini, ya, dari kawan-kawanku, kaum perempuan di sana, nah, Cocok juga, ada perempuan aja. ya, kalau cowok di sini ada, ya, oke, nah, dari kawan-kawan perempuan di sana, ya, oke, ini perbuatan yang paling menjijikkan, ya, oke. Tapi kau pecat. Tapi sama. Dia menuju itu. Ini itu sama dengan perzinahan, ya. Dalam Alkitab itu perzinahan sangat dilarang keras. Oke, kawan-kawan sekalian ya, jangan ya, Ya, mau. ya fokus dulu sekolah ya, tahu begini ya. Iya. Dan dampaknya ini, dampak buruknya ini, yang kemana lagi kita bilang kan? Ini memang dampaknya ini buruk. Dampaknya kemana? Yang dibilang tadi, ada nikah dini lah, ada yang di luar nikah lah, rusak lah, apalah, begitu. Kalian dengar kan ya? Iya, ya. Jangan ada cerita ya anak-anak. Oke, terima kasih ya Imot. Siapa lagi? Ayo. Siapa ayo?
hujan Bu, makanya sepatunya basah Bu. Banjir, makanya bersihkan lingkungannya nak. Kak, jangan bilang sampai sembarangan. Ingat kan punya pacar nih. Ini. Jadi saya di sini belum ada pacar. Jadi di sini si cewek itu mencium pipinya si cowok. Jadi laki-laki itu. Gak itu saya. Oh itu yang terus di sini saat si cewek mencium pipi si cowok merasa senang, bahagia, damai, merasa lebih sejahtera mereka berdua. Jadi dampaknya mereka bisa melakukan hal yang tidak baik ke depannya jika mereka melakukan ini terus menerus. Sudah itu terus menerus loh. Sudah. Kemarin saya suruh kamu duduk, kenapa kamu duduk? Toh aku tahu. Duduk di sini. Ya Bu. Gimana menurut kalian sebenarnya yang dibilang dia? Ingat fokus ke depan nak, jangan gambar nanti kita gambar ya. Gimana menurut kalian pas nak dengan penjelasan orang kita ini? Pas. Oke, silakanlah duduk kamu. Terima kasih ya nak. Ya Bu. Baik. Ini Bu udah pacaran berbaik Bu. Jangan ribut ya anak-anak. Iya. Ada saatnya kita untuk berbicara santai. Tapi saat ini kita belajar ya anak-anak. Baik, ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam berpacaran, batas-batas dalam berpacaran. Pertama itu Tidak boleh pegangan. Berjudul mati. membatasi suaranya kecil kali ya, jangan cerita di situ lagi di sini. Ya Bu, minta maaf ya Bu. Ya, sentuhan fisik. Siapa tahu pengertian dari membatasi sentuhan fisik ini? Gini Bu, gak boleh pegang-pegangan. Ya, benar kami ya. Tapi kan Bu, Tapi yang satu jadi kalau pacaran gak boleh pegang tangan sama pegang. Tidak boleh nak, karena itu Nggak usah pacaran sama aku Bu. itulah kamu nanti itu jelaskan lebih dalam lagi ya. Makanya fokus dalam apa? Belajar. Membatasi sentuhan fisik itu seperti tidak boleh memegang tangan, tidak boleh seperti hal-hal yang negatif lah. Seperti mana nantinya kayak bersentuhan gitu lah, tahu kan? Taunya? Tahu. Kalau nggak tahu ya Ibu, Betul kan? Jangan. nggak ada praktek lagi. Cuma gambar aja yang kita tahu. Kemarin si Kevin megang tanganku pas nyebrang, jadi gak boleh tuh. Baca aku ngomong tuh dipegang. Sakit terlalu. Suaranya. Coba Ibu cek dulu. Mana kita mau ingat? Wah, jangan gambar-gambar dulu. Fokus dulu, perhatikan dulu di depan. Nanti Ibu tanya nggak tahu. Tahu? Aku Anesia. Ini Kamu Waren. Ibu. Ya. Coba buka dulu. Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 perjanjian apa? Baru. Siapa yang sudah dapat? Aku Yakobus 1 ayat 14. Coba bacakan. Hai anak-anak kantor, bukan Bu. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan diikat oleh Yakobus 1 ayat 14. dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Aku tadi jelaskan kalau kita pacaran negatif, kita menimbulkan dosa. Berarti itu menimbulkan maut. Itu ya maksudnya Bu? Iya. Oh, jadi hal negatif sama kita gitu. Iya. Dan nonton juga mungkin positif kan? Benar. Jadi kalau kamu pacaran jangan kamu lakukan hal yang Negatif. tapi lakukan hal yang Positif. positif. Contohnya kan ajaklah pacaran ke gereja, jadi pacaran ke teman-teman ceritamu yang baik, tapi jangan yang positif orang. Kalau ajak pacaran dia, Tim yang cerdas.
4 ayat 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari segala terpancar kehidupan. Sabar. Apa lagi ngomongnya? Jangan dulu dengan diam. Oke, buka lagi Matius 5 ayat 27 sampai 28. 5 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan merapat kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan pelihara. Bu, orang ini yang nggak tahu orang ini yang bukan kita pasti salah. Matius 5 ayat 27. Sampai 28. Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dan di dalam hatinya. Coba kamu 2 Timotius 2 ayat 7. Ibu jemaat saya. Ibu jemaat 2 ayat 5. Sumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menyerahkan cinta sebelum diinginnya. Maksudnya Bu? Maksudnya jangan kamu paksakan cinta. Laki-laki itu mencintai kamu karena cinta yang dipaksa itu hasilnya tidak baik. Ya, itu kamu dengar tidak lain itu. Sudah Bu? Iya. Contohnya kamu suka sama singot suka sama kamu. Kamu maksa dia, tapi dia tidak suka sama kamu. Itu nggak baik kan? Enggak itu. Ya, baik. Berarti kalian udah paham lah ya tentang Tanganku itu juga udah batas. Itu udah hampir enggak sih Bu? ya sudahlah jangan negatif karena kan itu ibaratkan bersentuhan. Berarti Jadi musuhan aku nanti nggak harus musuhan kalau kalian berpacaran. Itu namanya musuh, bukan pacar lagi namanya. jadi ucapan Apa pandangan orang ketika melihat kamu dirangkul sama orang tua yang menengok kalian yang apa nih anak ini kayak nggak diajar orang tua yang berpacaran tuh begini. Dia kan jadi jelek lah kan berarti anggapan Bu orang. nanti kalau misalnya Steve pegang tanganku musuhin aja nih. Jangan musuh tapi menasihati. Gimana? Nggak usah dulu kita pegang gitu. Iya, karena kita kan belum pasti bahwasanya kamu jadi suamiku, aku jadi istrimu. Kita kan harus menjaga baik kita nih sebagai perempuan ya. Tapi dia suka kali loh Bu. Berarti udah negatif dong kalau megang pipi Bu. Iya. Sering kali ada pipi Bu. Makanya itu yang bilang nasihati dia. Aduh Helen ya, Helen. Siapa punya pacar atau pacar yang suka dia nggak bisa ya. Begitulah edukasi nasihat untuk kalian ya. Supaya kalian tidak dapat membatasi pacaran itu ya. Mami pipi Bu. Suaranya kadang-kadang sama-sama yang ini nggak boleh. Ibu, ya maaf Ibu. Tapi kan Ibu kan tadi Ibu sendiri yang bilang boleh berpegangan, asal kan tidak boleh ke hal yang negatif. Jadi harus kan Ibu darah. Ini kawan-kawan. Gimana? Gimana kamu udah tahu Ahmad? Pegangan Itu kalau tahunya. pegangan tangan kawan-kawan bisa, tapi pandangan orang, pandangan umum. Kalau sudah berpegangan tangan, ya kalau di tempat umum pegangan tangan ya biasa saja ada begitu. Tapi kalau sudah di tempat lain pegangan tangan, pikiran orang itu udah aneh-aneh. Padahal kita kan melakukan sesuatu kan begitu. Kalau berpacaran itu tentang apa? Bukan membatasi ruang visi itu cuma hal-hal biasa jadi. Tapi apa? Menjaga diri itu yang paling utama. Menjaga Jadi diri. kan ingat aku tanya sama kamu. Jadi selama ini kau pacaran gimana? Gak kau pegang tangan saya. Bu, ini udah aku bilang sama dia. Tidak. Minimal pegangan tangan itu ya kan? Tidak masalah pegangan tangan. Ini mau salah pacaran lagi kan kayak gitu gak perlu pegang tangan lagi. Tidak masalah. Tidak masalah. Jadi yang masalah yang mana? Jadi yang masalahnya ketika tangan seorang sudah dipegang, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Maka Nah, dia bisa kasih setuju. Gak gitu juga lah. Masa pegang tangan? Langsung menimbulkan nafsu. Misalnya kan begini dong, begini ya. Itu kan menurut dia kan begitu kan karena titik ada orang
berbeda-beda. Jadi itu kan dihindari ya cuma gara-gara itunya. Karena kalau sudah bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan itu beda awalnya. Jadi kalau yang tadi kami bahas tentang pegangan tangan berarti memang 100% memang nggak boleh. Bukan kalau bilang kalian ngerti enggak? Makanya kita belajar boleh, enggak boleh. Tapi intinya apa? Tapi tadi ibu bilang kita pacaran nggak boleh pegang-pegangan tangan, iya kan? Pegang-pegangan tangan. Begini loh, pegang-pegangan tangan boleh. Tapi intinya itu menjaga dirinya. Berarti Apa? Tergantung dirinya. Penguasaan dirinya. Iya. Penguasaan. Tergantung niat kalian. Pegangan tangan itu hanya seperti saya contohkan tadi lah. Semuanya mau nyebrang itu udah. Konsepnya berapa melepaskan. Itulah positif. Kalau negatif, kalian berpegangan tapi nyetel ya apa yang pegangan lah. Saling berapa. Kan seperti itu kan bagus nih. Kamu nih langsung mengucapkan intinya ini. jadi ibu pacaran kapan aja? Ya, ibu pacaran ya cerita Pacaran ya pacaran. Intinya Cerita apa, Bu? Cerita masa depan. Intinya pacaran cuma kenal selesai. sama Tapi kan ada juga kata Berarti kamu tahap awal dari pertemanan. Sedangkan ibu tadi bilang pacaran itu untuk berfokus kepada pernikahan. Kita di usia SMA ini kan ibu bilang tadi berpacaran adalah tahap awal dalam hubungan di mana dua individu terlibat secara perasaan, cinta dan kasih sayang. Bukan ibu Jadi Bu, untuk umur yang berapa Bu yang tepat untuk berpacaran? ya yang tepat untuk pacaran itu ya gini ya kalau menurut ibu untuk tempat pacaran itu ya sekitar 20-an lagi karena kalau di bawah 20-an itu otomatis itu pacaran monyet ya Jadi kan? kalau pacaran monyet itu nggak bisa dibilang pacaran. Sebenarnya enggak ibu bilang itu kalau menurut ibu tidak bisa dibilang pacaran karena namanya masa-masa pubertas masa-masa sedikit apa ya putus gitu kalau pacaran itu kan sebenarnya kita bilangnya mau ke jenjang lebih serius gitu tapi itu tahap awal penting karena Oke Bu. baik ibu ingat jangan cerita ya anak bagaimana cara pembahasan materi kemarin ini jadi bagaimana sih pandangan kalian tentang remaja sekarang ini yang berpacaran itu bagaimana pandangan kalian? Iya, pandangan saya. Oke. Gini, pandangan saya. Karena saya jujur ya, saya malu sendiri tengok anak-anak zaman sekarang yang pacaran itu lebih romantis dari yang suami istri bos. Begitu ya. Kawan, kadang gini loh, aku tunggu di sini kan, pacaran di sana, awal nggak dihargai, yang tunggu ini kan, nah misalnya di sana. Jangan main HP nanti kita lepas. Tidak ada batasan begitu Mbak. Intinya ya udah lagi dunia ini berdua yang lain kontak kita aja lah. Ini bos jalan semua. Berarti beda lah sama anak-anak dulu ya seperti kalian dulu atau ibu dulu ya ya begitu ya. Iya, kalau dulu kan ya pernah tidak lah. Apalah pengaruh dari mereka remaja sekarang yang kelewatan kali berpacaran lebih dari suami istri. Apa pengaruhnya? Kami bertiga. Pengaruhnya faktor pengaruh orang seperti itu melebihi dari suami istri. Kawan nafsu. Terlalu bebas Bu, orang tuanya nggak memperhatikannya Bu. Karena itu salah satu memang negara orang tua yang pertama tidak kurang memperhatikan karena di zaman sekarang memang semua sudah canggih. Anak remaja sekarang di kamar pun mereka sudah bisa menonton yang bisa tidak nonton. Ngerti kan? Insya Itulah Bu. membuat anak remaja sekarang sudah melakukan yang melebihi dari suami istri di pacarnya atau di ceweknya. Jadi buat kalian anak-anakku, kalian jangan pernah berpikir pacaran itu seperti suami istri. Itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh untuk melakukan di dalam hubungan berpacaran kalian. Karena itu akan mengakibatkan
Dengar, Bu. Jangan cuma didengar, tapi nggak dipraktekkan, nggak diingat, nggak dilaksanakan ketika punya pacar. Nanti dengar 2 minggu lagi Anesya udah hamil. Gak boleh gitu ya Anesya, kamu kan udah punya pacar kamu bilang. Jadi kamu gak boleh gitu ya, harus jaga jarak. Ya kamu pacaran kamu pilihku. Ya saya rasa ya saya pilih dunia ini. Gak ada yang bisa menghalangi kecuali orang tua kalian. Jadi kadang bilang jangan pacaran kalian sekolah dulu tapi apa? Pacaran kalian diam, pergi kalian diam, makan-makan sama pacar kalian. Gak boleh gitu ya. Kalau makan nggak apa-apa loh Bu. Lapar aku. Maksudnya ini dari bilang itu. Oh iya. Orang tua kalian nggak ada berpacaran, tapi kalian yang berpacaran. Itu maksudku ya. Iya Bu. Jadi lain kali yang positifnya aja dilakukan kalau berpacaran. Itu tidak melarang berpacaran, tapi ada batas-batasnya, oke? Nah, baik di sini ibu akan membuat apa? Mengevaluasi kalian lagi kembali apakah kalian sudah mengerti dengan materi yang ibu berikan dan lagi ibu akan membuat soal untuk kalian nanti semua satu-satu harus maju ke depan membacakan jawaban-jawabannya setelah tulisnya, oke? Ibu tunggu nanti ini ibu catat. Oh, ibu dikte deh dikte. Ayo. Cepat buku kalian buku kalian jangan main di situ. Baik. Pertanyaannya itu apakah yang dikatakan tulis Anesya Ini. tulis kalian nanti saya panggil ke depan kalian satu-satu untuk menjawab pertanyaan kalian menjawab soal-soal yang kalian berikan. Apakah kalian mengerti dengan penjelasan ibu dan tadi atau kalian hanya main-main saja di situ? Itu Setelah, apakah satu? Apakah yang dikatakan Alkitab tentang pacaran? Ya, kedua. Apakah ada bagian positif dan negatif dalam berpacaran? Kalau kalian tadi dengan itu pasti kalian tahu menjawabnya. Oke. Ketiga, penyimpangan-penyimpangan apa yang terjadi dalam berpacaran? Penyimpangan dalam berpacaran apa? Pelanggaran ya, Bu? Atau penyimpangan sebenarnya apa Bu? Seperti hal negatifnya seperti kamu kurangnya belajar. Oh, Ada yang keras administrasinya gitu ya? ya, begitu anakku. Ibu kasih waktu ya, sama kalian 5 menit aja pun. Apa? Supaya kalian nggak mundur mengerjakannya. Ibu akan kasih nilai sama kalian. Nanti ibu tahu siapa yang nggak mendengarkan ibu dari tadi.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dan dia dengan dia di dalam hatinya. Jadi kan Bu, firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang sudah kita lihat, yang kayak saya bilang tadi, misalnya si Ingo tuh lagi duduk lewat cewek-cewek yang seksi-seksi terus pikirannya udah aneh, itu adalah salah satu perzinahan. Jadi firman Tuhan mengatakan jauhlah perzinahan di dalam materi pacaran. Terus yang kedua apa tadi Bu? Apakah ada bagian positif dan negatif dalam Bagian positif yang saya alami kan Bu, ya kalau misalnya ada masalah kayak cerita-cerita pacar itu bukan hanya tentang berdua atau romantis atau apa, bisa dikatakan teman, sahabat, bertukar pikiran. Terus kami sama-sama ngerjain tugas Bu, kayak kemarin kami ngerjain SPP Bu, sama-sama kami ngerjain tugas. Itulah Bu hal positifnya. Nah, negatifnya nak, apa yang negatif dalam pacaran? Ada orang sekarang. Bukan yang mengalami, ada Yang kau ketahui. Oh, yang saya ketahui hal negatif dalam pacaran. Ada temanku kemarin kemarin sih teman SMP, dia pacaran lagi Bu, bebas, dan itu juga enggak orang tuanya nggak ada lagi, mamanya bapaknya nikah lagi, dia tinggal tempat kampungnya. Jadi dia pacaran bebas-bebas pulang malam jam 2 pagi apa. Dan setelah kabar 1-2 bulan dia pacaran Bu, jadi kabarkan dia sudah hamil duluan nikah. Terus pacarnya tadi lari Bu. Nah itulah pendapat negatif yang saya ketahui Bu. Oh iya. Terus jawaban yang terakhir apa? Soal yang terakhir. Apa tuh? Penyimpangan apa yang terjadi dalam berpacaran? Ya. Sebenarnya Bu, Penyimpangan apa yang terjadi dan apakah ada dalam hubungan pacaran? Contohnya kan, silakan juga Mesia ya. kasih Bu. Makanya dalam detik kalau menjelaskannya. Nah, baiklah di sini ada waktu ibu sudah habis. Jadi Iwa dan Helen mengerjakan dirinya soal nomor 1, 2, dan 3 dikerjakan di rumah, bukan di sekolah. Dan Johannes cari tahu jawaban dari nomor 3 ya nak, supaya minggu depan ibu lagi dapat kamu jelaskan ke depan. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Ibu minta kepada Agnesia maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, Dengar. halo teman-teman, kita pulang mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Enggak tutup mata sih Bu. Untuk matanya nanti apapun yang masuk ke mata, harus bangun mengikuti. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah melindungi kami dan menyertai kami sampai pada pelajaran kami selesai. Langkah yang tepat sebentar lagi kami akan berpisah dari ruangan ini. Kiranya Engkau memberkati kami dan melindungi kami sampai di tempat kami masing-masing. Dan apa yang kami pelajari hari ini, semoga kami bisa melakukannya dan mengingatnya selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami amin. Oke ibu, kami duluan ya. Iya Bu. Shalom Ibu.